Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sebuah karunia Allah yang agung tatkala kita dibimbing untuk belajar agama. Apa kata Nabi SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Nih, kadangkala kita tuh kepingin tahu, Allah tuh cinta nggak sama anak? Allah tuh memuliakan anak apa enggak? Sebagian berpandangan bahwa harta menjadi standar kecintaan Allah kepada hambanya. Tidak. Buktinya, Fir'aun lebih kaya, lebih berkuasa daripada Nabi Musa alaihissalam, yang hanya menjadi pengembala kambing alaihissalatu wassalam. Qarun, Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah. Kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan dengan kekayaan dan kekuasaannya. Dan Allah benamkan Qarun di dalam bumi bersama rumah dan harta yang dia milikinya. Kalau Allah membimbing kita untuk belajar agama, lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan ini, insya Allah itu tanda kecintaan Allah kepada hambanya, tanda Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin orang itu mengkaji dan memahami agama ini. Maka alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Ana bersyukur kepada Allah karena Ana bisa hadir di tempat ini untuk belajar bersama mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita telah sampai kepada bab qaulir rajul ahlakan nas. Bab ucapan manusia telah binasa manusia. Orang mengatakan telah binasa. Aduh, rusak nih orang-orang nih. Hancur orang-orang. Terkadang sebagian kita mengatakan hal itu karena memang melihat kondisi yang parah di masyarakat. Kerusakan, kemungkaran, kekejian, kezaliman, sehingga muncul ucapan binasa nih orang, hancur nih orang. Bolehkah kita mengatakan hal itu? Ini yang akan kita bahas di sini. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'ta ar-rajula yaqulu
halakan nas fahuwa ahlakuhum au ahlakahum. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, imamu dari hijrah. Imam Malik meriwayatkan dari Suhail putranya Abi Saleh yang meriwayatkan dari ayahnya, kemudian dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendengar orang berbicara, halakan nas, udah binasa nih orang-orang, hancur nih orang-orang, maka dialah yang paling binasa. Atau dia yang menjadi penyebab kebinasaan orang-orang tersebut. Ahibati fillah, banyak di antara kita yang sibuk dengan aib dan kekurangan orang. Sibuk mencela, memaki, menghina, merendahkan, mengejek. Yang pertama, kenapa dia melakukan itu? Kenapa engkau suka mencela orang? Menjelek-jelekkan orang? Kalau memang engkau melihat sebuah kemungkaran yang terjadi, maka hendaklah engkau mengkritik dengan kritikan yang membangun. Memberikan arahan. Bukan sekedar ngomong sana, ngomong sini. Oke, kita prihatin dengan kondisi yang ada. Tapi jangan sampai kita menyibukkan diri dengan mencela dan memaki masyarakat, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Atau bahkan yang ada, kita sedang memuji diri kita sendiri. Kita menginjak orang-orang demi mengangkat dan meninggikan hidung kita. Ada manusia yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan tuh orang adalah orang yang paling buruk akhirnya. Karena dia sibuk mencela mereka. Kita kadangkala lupa dengan kekurangan diri kita, atau bahkan dengan peran kita yang membuat kerusakan di masyarakat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana wa nahju dhaz zamana bi ghairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana. Kita ni suka mencela, memaki masa kita, zaman kita. Menjelek-jelekan abad ini, masa kita sekarang. Tidak ada aib dari zaman ini kecuali kita. Kita yang hidup di dalam masa ini. Kita yang seharusnya melakukan sebuah tindakan yang membuat masyarakat yang hidup, generasi yang ada menjadi generasi yang diridhai Allah Azza wa Jal. Bukan cuma memaki, menghina. Andai kata zaman itu bisa berbicara, niscaya dia akan menghina kita dan menyalahkan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa larangan mengucapkan hal ini, yaitu hancurnya orang-orang, binasa nih orang-orang, rusak udah orang-orang. Larangan itu apabila dalam rangka menghinakan dan menjelekkan, serta ada usaha untuk memunculkan bahwa dia nih yang orang baik. Akan tetapi, kalau dia mengucapkan hal itu dalam rangka kesian sama masyarakat, karena dia melihat dirinya, kondisi masyarakat yang penuh dengan kekurangan. Jadi dia melihat dirinya masuk dalam yang rusak ini. Maka enggak masalah. Ahibati fillah. Dan ingat, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarr. Tidak ada suatu masa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita akan menghadapi hari-hari yang dari sisi kemungkaran
itu semakin merajalela. Kita tahu upaya dan usaha orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang pura-pura beriman untuk melegalkan LGBT, untuk melegalkan seks bebas. Itu ada. Untuk membuat negeri kita tenggelam dengan narkoba. Pemerintah mengakui hal itu, bahwa kita darurat narkoba. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, bagaimana menjaga negeri kita. Jangan sampai kerusakan merajalela. Jangan sampai kekejian itu tersebar di mana-mana. Walaupun orang nggak akan suka sama kita. Tatkala kita pasang badan, tatkala kita berusaha untuk memberitahu, kita berusaha untuk menyeru dan mengajak manusia untuk jadi orang baik, banyak yang nggak suka sama kita. Dan itu resiko menjadi pendakwah. Dan setiap muslim di pundaknya ada kewajiban untuk menyampaikan agama Allah ini walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tinggalkan komentar-komentar yang kurang berguna. Tinggalkan celaan-celaan, makian-makian. Gak berguna. Laisa al-mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Orang beriman itu gak suka menuduh-nuduh, gak suka memaki, gak suka menjelek-jelekkan, gak kotor ngomongnya, gak keji ucapan dan perbuatan. Maka nasihat ana buat diri ana sendiri dan buat setiap muslim yang sekarang hidup di dunia maya, yang dengan bebas dia berkata, dengan bebas dan merdeka dia menyusun kata-kata di tulisan dan di komentar. Tolong usahakan yang antum tulis, yang antum ucapkan, antum bergembira nanti pada hari kiamat dengan ucapan dan tulisan antum. Yang tidak berguna, tinggalkan. Waktu kita sangat sempit sekali. Baik, kalau riwayat ahlakahum, tadi ahlakum, berarti dia yang paling buruk sebenarnya. Karena dia nggak berbuat apa-apa, dia cuma ngomentarin komentar yang negatif. Engkau yang nggak berguna sebenarnya. Tapi kalau riwayat ahlakahum, dia yang menyebabkan orang-orang binasa. Artinya dia punya peran di sana. Bukan mereka binasa beneran, tapi dialah sebenarnya yang memiliki peran dalam kerusakan yang terjadi. Seorang mukmin hendaklah jadi lentera yang menerangi. Dia menjadi pohon kurma yang dapat tumbuh di mana saja dan memberikan manfaat kepada manusia tanpa menimpakan kerusakan kepada mereka. Dia menjadi seperti nahlah, seperti lebah. Yang kata Nabi SAW, al-mu'min kan nahlah. Subhanallah. Dia tidak mengambil kecuali yang baik. Dan tidak meletakkan kecuali yang baik. Dan kalau dia datang, ini lebah nih, dia tidak membuat kerusakan di sana. Barakallahu fikum. Baik. Hadis bab yang selanjutnya, bab 325. Babun la yaqul lil munafiq sayyid. Bab tidak boleh memberikan gelar buat orang munafik itu sayyid. Sayyid itu yang terhormat, yang paling terhormat, yang paling agung. Jadi gimana orang munafik dikatakan sayyid? Bukankah Allah melaknat mereka? Bukankah Allah menjanjikan buat orang-orang munafik ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Bukankah Allah menjanjikan kepada mereka azabun muhin, azab yang menghinakan? Terus gimana kita kalau bicara sama mereka, bermuamalah dengan mereka, kita mengagung-agungkan mereka, membesar-besarkan mereka? Sayyid,
Ahibati fillah, berkaitan dengan ucapan Sayyid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham, qala haddatsani Abi an Qatadah an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiq sayyid فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mu'ad putra Hisham, dan dia berkata telah mengajarkan kepada aku ayahku sendiri. Dia meriwayatkan dari Qatadah, yakni Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengatakan buat orang munafik sayyid. Jangan. Sayyid itu ya yang paling mulia, yang pantas untuk menjadi pemimpin, yang menjadikan dia orang yang terhormat dan agung. Masa orang munafik dipanggil kayak gitu? Ahibati fillah, mungkin ada orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, yang diagungkan, tapi bagaimana kita memanggilnya? Maka hendaklah memanggilnya dengan ucapan yang biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemimpin orang-orang munafik dengan kunyahnya. Ahibati fillah, perkataan Sayyid, kita kadang-kala mendengar ucapan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Jadi sejatinya kalimat Sayyid ini boleh diperuntukkan untuk manusia. Boleh diperuntukkan untuk manusia. Tapi tidak untuk semua manusia. Dan Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya ketika kita salat, kita bersalawat kepada Nabi SAW, kita bersalawat tanpa Sayyiduna. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita tanpa Sayyiduna. Padahal beliau Sayyid. Nah, beliau Sayyidu waladi Adam. Dan Nabi SAW mengajarkan juga kepada kita, sebagaimana pernah kita bahas di kitab Adabul Mufrad ini, janganlah seorang di antara kalian itu memanggil budaknya dengan panggilan abdi wa amati, hambaku, hamba perempuanku. Wala yakulanna al-mamluk, dan budaknya ini kalau manggil majikannya jangan manggil Rabbi wa Rabbati. Rabbi itu pemilikku ya. Rabb itu pencipta. Tapi Rabb kalau dinisbatkan kepada diri kita ya bisa jadi Allah Rabbi. Tapi bisa jadi disebutan untuk tuanku yang memiliki aku. Karena disebut Rabbi. Tapi hendaklah dia memanggil budaknya Fataya, Fatati, bocahku, bocah perempuanku. Kalau di tempat kita itu ada Ning, ya. Wa sayyidi wa sayyidati. Manggil tuannya sayyidi, sayyidku. Sayyidati, sebagai yang memiliki aku, memang aku budaknya dia gitu loh. Ahibati fillah. Jadi ucapan sayyid ini yang isinya pengagungan buat orang munafik, apalagi orang kafir, maka nggak boleh. Tapi kalau sekedar menginginkan maknanya itu ya dia, bukan kita maksudnya yang mulia, yang paling agung, enggak. Sekedar dia memang memiliki aku, seperti budak yang mengatakan sayyidi, bosku, demai seperti itu. Maka menurut sebagian ulama itu nggak ada masalah, karena Nabi SAW membolehkan
budak ini mengatakan kepada tuannya Sayyidi. Cuma ingat, kalau kita memanggil munafik Sayyid, kalau dia adalah tuan kalian, maka kalian telah membuat Allah marah. Gimana kalian muliakan orang yang Allah hinakan? Yang kalian harus taat dan patuh sama mereka. Sedangkan orang munafik ini, kata Allah Azza wa Jal, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau memandang mereka, engkau kagum sama penampilan mereka. Ini mungkin yang membuat orang mengagungkan orang-orang munafikin. Kalau engkau ngelihat, Masya Allah, penampilannya, gayanya. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau nggak bisa nggak dengerin. Engkau akan terpana, terpesona mendengarkan ucapan mereka. Itu orang munafik. Pendusta mereka. Maka tatkala kita bermuamalah, biasa-biasa aja. Jangan kita melebih-lebihkan mereka. Apalagi kita tahu kondisi orang tersebut, ya panggil dengan panggilan yang biasa, tanpa dengan ucapan Sayyid. Ya tentunya yang menjadikan orang munafik Sayyid mereka adalah orang-orang munafikin. Orang munafik ya Sayyidnya munafik. Tapi orang beriman, dia akan memilih siapa yang pantas untuk dia jadikan Sayyid. Dan panggilan ini, walaupun sepertinya ucapan yang biasa, tapi di situ mengandung makna mengagungkan orang tersebut. Sekali lagi, diperbolehkan kalau kondisinya darurat, memang diperlukan kita panggil dengan panggilan yang seakan-akan memuliakan dia. Padahal di diri kita tidak menyukai dia. Maka itu tidak masalah. Baik. Kita masuk ke bab 326. Yaitu babun ma yaqulur rajulu idza zukki. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang kalau ada yang memuji dia, menyebut-nyebut dia dengan pujian, dengan sanjungan, menyucikan diri dia, ini orang baik, orang soleh. Ini apalagi nyebutkan ahlul jannah, hati-hati. Ya ahlul jannah, dari mana engkau tahu fulan ahlul jannah? Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita memuji orang secara berlebihan yang terkadang membuat orang yang kita puji malas beribadah gara-gara pujian kita. Atau gara-gara pujian kita, dia jadi sombong, jadi congkak. Jadi apa manfaat pujian kita? Memang seorang mukmin ketika beramal soleh, beramal kebajikan, lalu ada yang memuji dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira orang beriman yang disegerakan. Bukan dia senang dengan pujian manusia, tapi harapan dia, amalan dia diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia beramal bukan untuk menghadapkan pujian dari manusia. Maka apa yang kita lakukan kalau ada yang memuji kita, menyanjung kita? Ahibati fillah, al-ikhlasu aziz. Beramal ikhlas, tulus, mengharapkan keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang berat, yang perlu perjuangan. Allah menyebutkan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Loh, kok bisa? Seharusnya yang celaka itu yang tidak sholat. Kenapa orang sholat celaka? Ya, yang tidak sholat jelas-jelas celaka.
Tapi orang-orang yang melaksanakan sholat, dia masih berpotensi celaka, sengsara, masuk ke neraka. Kok bisa seperti itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang sholat tapi lalai. Pokoknya sholat. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dia adalah orang-orang yang pamer dengan sholatnya. Ria, mengharapkan dilihat oleh manusia. Dan dia adalah orang-orang yang tidak menjaga hablum minan nas. Dia menginginkan pujian, sanjungan. Padahal dalam beribadah kita tahu dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan asal ibadah. Baik. Apa yang perlu kita katakan kalau ada yang memuji kita? Ada yang menyanjung kita? Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini athar dari sahabat Nabi. Dia mengatakan haddatsana Makhlad ibn Malik qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala akhbarana Ibn al-Mubarak عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطأة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. Naam, Adi bin Arta'ah. Dia yang menceritakan kondisi para sahabat Nabi. Dia adalah seorang yang pernah menjadi gubernur di Basrah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dia kalau berceramah di atas mimbar Madain, biasanya ceramah dia akan membuat orang-orang menangis. Dia meninggal tahun 102. Dibunuh oleh Muawiyah bin Muhallab. Baik. Kata Adi bin Arta'ah, dia menyebutkan dahulu para sahabat Nabi itu, kalau ada yang memujinya, ada yang menyanjungnya, maka dia akan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku, memberikan sanksi kepadaku gara-gara ucapan mereka. Karena kadangkala ucapan mereka nggak sesuai dengan kenyataan. Artinya jangan sampai Anda dihukum gara-gara omongan mereka, ya Allah. Mereka memuji, umpamanya fulan dikatakan orang yang seperti ini, padahal dia nggak seperti itu. Sampai Abu Hanifah dia pernah lewat, tahu-tahu ada orang yang ngomong, ini Abu Hanifah yang katanya sholat semalam suntuk, atau sholat isya sama wudu, sholat subuh dengan wudu isya. Padahal beliau tidak melakukan itu. Akhirnya beliau, ya apa orang-orang ini? Beliau berusaha agar omongan orang itu benar gitu. Agar jangan sampai dia dipuji di masyarakat. Kita ini kadang-kala kayak gitu. Ya Allah. Ada orang-orang yang mengatakan fulan seperti ini, seperti itu. Padahal nggak benar. Bisa jadi berita yang sampai kepada dia, berita yang salah. Bukan dia berbohong, bukan.
Tapi informasi yang sampai kepada dia nggak benar. Akhirnya dipuji, Ustadz Fulan kayak gini, kayak gitu. Padahal dia nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu banget lah. Terus apa yang dikatakan para sahabat ketika mendapatkan pujian orang-orang tersebut? Dia langsung kembali kepada Allah Sang Pencipta. Dia tahu bahwasanya hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Dia mengatakan, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Yang pertama dia mengatakan, ya Allah, jangan hukum aku gara-gara ucapan mereka, waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka nggak tahu gitu loh. Karena orang-orang itu memuji karena nggak tahu siapa kita. Ketemu ustadz, cuma sekarang ustadznya ceramah, menyampaikan dengan semangat, dengan berapi-api. Oh, Masya Allah. Engkau nggak tahu. Siapa yang tahu semana? Gimana anak tatkala di rumah? Gimana tatkala anak bermasyarakat? Gimana ketika anak di kantor? Gimana tatkala anak di kamar anak? Dan bagaimana isi hati anak? Orang-orang nggak tahu. Makanya kita berdoa memohon kepada Allah. Artinya kita berusaha untuk mengamalkan hal ini. Agar Allah tidak menghukum kita gara-gara ucapan manusia. Dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mereka nggak tahu. Ahibati fillah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa nafsahu lam yadurrahul madah. Barang siapa yang kenal sama dirinya, maka pujian orang tidak akan berbahaya buat dia. Karena kita tahu siapa anak. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menukil bahwa sebagian salaf kalau ada yang memuji dia di depannya, kamu itu Masya Allah alaik, barakallahu fiik, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, yang suka membantu orang lain. Maka orang ini akan berkata, atau ini nasihat nih dari ba'dus salaf. Idza mudihar rajul fi wajhi, kalau ada orang yang dipuji di hadapannya, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma gfirli ma la ya'lamun, ya Allah ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Wala tu'akhidhni mimma yaqulun, jangan engkau hukum aku gara-gara omongan mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepada aku. Subhanallah, hibati fillah. Ana ingin menukilkan beberapa ucapan salaf ya berkaitan dengan pujian ini. Sebenarnya kita pernah bahas di dalam kitab ada mufrad bab tentang memuji. Artinya kita jangan sampai tadi di awal kita singgung memuji orang di depan dia yang pujian itu menyebabkan dia jadi sombong nantinya, jadi ujub, atau menyebabkan dia jadi malas beribadah. Jangan. Kesian orang tersebut. Buat yang suka nulis komentar juga, yang biasa-biasa aja. Yang suka menceritakan orang lain, fulan kayak gini-gini, yang biasa-biasa. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, mundu araftun nas, lam afra bimadhihim, walam akrah dhammahum, lianna hamidahum mufrid wa dammahum mufarrid. Sejak aku kenal sama manusia, aku tuh gak gembira dengan pujian mereka. Dan aku gak susah dengan cacian mereka. Nih, orang-orang yang hidup di dunia maya, menjadi seorang public figure, di Instagram dia, di Twitter dia, Facebook, atau YouTube, maka biasanya orang ini akan mendapatkan pujian kalau dia berbuat kebaikan.
atau mendapatkan cacian, makian, bulian. Yang sekarang undang-undang IT ini akhirnya orang ini berangkat melaporkan fulan. Coba belajar dari Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, sejak aku kenal sama manusia, sama netizen, sama warganet kalau sekarang ya, aku nggak bergembira dengan pujian mereka dan aku nggak susah dengan bulian mereka. Kenapa? Lianna hamidahum mufrid. Karena orang yang memuji dari mereka itu berlebih-lebihan dia pujian dia. Nggak sesuai dengan kenyataan. Dan yang membuli, memaki, mufarrid. Dia juga berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan, yang ini berlebih-lebihan ke atas, yang ini berlebih-lebihan ke bawah gitu. Terus gini, nggak usah dipedulikan. Makanya buat orang yang ingin hidup gembira, nggak usah sibuk dengan komentar orang. Tapi kadang-kala orang ini memang ingin menaikkan rating dia komentar orang dijawab. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang nggak berguna buat dia. Tapi sebagian orang memang cari popularitas. Baik. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لمالك ما يقول في الناس. Imam Malik pernah bertanya kepada Abdullah, Mutarif bin Abdullah, orang-orang ngomong apa tentang aku, kata dia. Qultu amma sadiq fayuthni wa amma al-adu fayaqa. Kata Mutarif kepada Imam Malik, adapun kawanmu, maka dia akan memujimu. Tapi musuhmu, dia akan mencelamu. Kita nggak akan bisa membuat semua orang cinta sama kita. Memuji kita, menyanjung kita. Nggak bakalan. Kemudian kita harus paham, pujian mereka nggak berguna buat kita. Berlebih-lebihan mereka memuji. Cacian mereka tidak membahayakan kita. Kalau memang kita nggak pantas dicaci. Maka dikatakan oleh Mutarif bin Abdullah, amma sadiqu fayuthni wa amma al-adu fayaqa. Adapun kawan yang cinta sama engkau akan memuji dirimu. Tapi musuh yang benci sama engkau, dia akan mencacimu. Faqala ma zalan nasu kadzaik. Memang orang itu kayak gitu dari dulu. Walakin na'udzu billahi min tatabu'il alsina kulliha. Dan kita berlindung kepada Allah dari mengikuti omongan-omongan orang semuanya itu. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang yang hidup di dunia maya, yang hidup di medsos, dia mengikuti ucapan manusia. Netizen, warganet, ada komentar ini itu. Tidak semua yang jadi follower itu cinta. Tidak. Sebagian orang-orang yang gak suka sama kita, yang memang dia seakan-akan punya waktu lebih dari 24 jam dia habiskan dengan perkara-perkara yang kurang berguna. Memuji orang, dapat apa engkau puji orang? Mencela orang, dapat apa engkau mencela orang? Doakan orang. Tadi kita bahas hadis. Barang siapa yang mengatakan manusia sudah binasa, dia yang membinasakan mereka atau dia yang paling binasa. Kalau memang engkau harus menulis, tulislah sesuatu yang membangun. Kritikan yang tidak mengandung cacian dan makian. Taib, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kathirun minan nasi idza alima minar rajuli ma yuhibbuhu ahabba ar-rajulu mutlaqan wa idza alima minhu ma yubghidu abghadahu mutlaqan wa a'rada an hasanati. Banyak manusia kalau dia tahu tentang seseorang ini, apa yang dia cintai dari orang ini, maka dia akan mencintai orang ini secara absolut, secara mutlak udah. Sebaliknya, kalau dia tahu orang yang melakukan sesuatu yang dia benci, maka dia akan benci orang ini. Total dia benci semuanya. Sampai dia lupa dengan kebaikan-kebaikan orang.
Itu manusia. Sulaiman At-Taimi, salah seorang dari ulama hadis, ada yang mengatakan kepada dia, anta wa man mithluka. Engkau, nggak ada orang kayak engkau orang hebat. Oh, pujian yang membuat orang itu tidak menginjak tanah kalau berjalan kadang-kala. Apa kata Sulaiman At-Taimi ketika dipuji seperti itu? La taqulu hakadha. Kalian jangan ngomong kayak gini loh. La adri ma yabdu li min Rabbi Azza wa Jal. Aku nggak tahu apa yang tampak dari aku dari Robku. Apa yang tampak di diriku dari Robku. Aku nggak tahu. Orang kadang-kadang merasa baik. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan, A'udzu billahi an akuna aziman fi nafsi, saghiran indallah. Aku takut jadi orang yang besar di dirinya sendiri, seperti katak dalam tempurung yang kau ngomong suaranya besar, terdengar semuanya. Aku berlindung jadi orang yang besar di diriku tapi kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Sulaiman At-Taimi mengatakan, aku nggak tahu yang nampak di sisi Allah dari diri. Aku mendengar Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampak bagi mereka dari Allah apa yang selama ini mereka tidak menduga-duga. Nampak. Jadi jangan sampai kita merasa baik, disanjung sama orang-orang, kita semakin pede sama diri kita, merasa lebih besar lagi. Kalau ada yang memuji dirimu, katakan seperti yang dikatakan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, Allahumma ighfir lima la ya'lamun, atau Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku, jangan berikan sanksi kepada aku gara-gara omongan orang-orang itu. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu sama dosa-dosaku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari prasangka mereka. Ar-Rabi' bin Khuthaim, salah seorang ulama dari kalangan ahli hadis juga, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, la yaghurrannaka kathratu thana'in nas min nafsik, fa innahu khalisun ilaika amaluk. Engkau itu jangan tertipu dengan banyaknya pujian orang kepadamu. Karena yang akan bermanfaat buat engkau itu amalmu yang ikhlas, yang tulus buat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini manusia, kalau engkau memiliki 5 juta follower, engkau memiliki 10 juta follower, engkau memiliki 20 juta follower, yang mungkin mereka memujimu, menyanjungmu, la yanfa'unak, mereka nggak akan bermanfaat buat engkau. Yang bermanfaat buat kita adalah amal kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang yang sedekah sehingga punya follower banyak. Dia suka bantu sana, bantu sini. Allah Azza wa Jalla tidak melarang sedekah terang-terangan. Enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, oh bagus, sedekah terang-terangan. Enggak terlarang. Asalkan ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Tapi kalau kalian sedekahnya sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada fakir miskin tanpa ada kamera yang sedang meliput, tanpa ada orang-orang yang sedang melihat, tapi antara kita sama Allah saja, itu jauh lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Maka ingat, yang bermanfaat itu yang ikhlas. Qala Mutarrif bin Abdullah ni yang tadi berkata kepada Imam Malik ketika ditanya apa omongan orang kepadaku, kata Mutarrif mengatakan, ma madahani ahadun qat illa tasagharat alayya nafsi.
Tidak ada orang yang memujiku, menyanjungku, melainkan aku semakin kecil merasa pada waktu itu. Yakni orang berusaha menghadirkan bahwasanya aku ini banyak dosa. Orang-orang cuma nggak tahu sama dosa aku. Jadi pujian itu sebenarnya nggak pantas buat aku. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu atau sahabat yang lainnya, dia mengatakan kalau orang-orang tahu semua dosa-dosaku, mereka nggak akan kumpul, nggak akan berjalan belakangku, nggak akan mendekati aku. Qala Ibrahim ibn Abi Ablah, kuntu jalisan ma'a Ummi Darda. Dia mengatakan, suatu hari aku duduk bersama Ummu Darda, belajar sama Ummu Darda. Ummu Darda ini salah satu alim ulama ya, suaminya Abu Darda. Fa'ataha atin. Lalu datang orang yang berkata, ya Ummu Darda, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik ibn Marwan. Wahai Ummu Darda, ada orang yang mencacimu, menghinakanmu, menjelek-jelekkanmu di sisi Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Faqalat, dia mengatakan, innu'ban bima laysa fina fatalama zukkina bima laysa fina. Kita tuh kalau dijelek-jelekin padahal kita nggak seperti itu, sebenarnya di sisi lain kita juga sering dipuji, disanjung dengan sesuatu yang nggak ada pada diri kita. Artinya seperti itu kehidupan ini. Jadi kita jangan terlalu memikirkan pujian orang, jangan terlalu galau dengan bulian orang. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang dibuli sampai bunuh diri? Ada apa sebenarnya engkau? Karena engkau gila hormat, engkau gila pujian, gila sanjungan. Engkau nggak bisa terima dengan bulian dan cacian orang. Ketahuilah, engkau sering dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri. Engkau nggak kayak gitu sebenarnya. Nggak pantas kita mendapatkan pujian itu. Kalau orang tahu dengan diri kita, kita malu seharusnya dapat pujian itu. Sehingga tatkala ada yang membulimu, padahal engkau nggak seperti itu, ya udah, anggap sama, anggap apa ya? Anggap dia udah sama gitu. Seperti ucapan Ummu Darda, dia menghibur dirinya. Kalau kita dicaci maki, dijelek-jelekan dengan sesuatu yang sebenarnya kita nggak seperti itu, ya kita juga sering dipuji dengan sesuatu yang nggak ada pada diri kita. Atha as-Sulaimi, dia berkata, sami'tu Ja'far ibn Zaid al-Abdi yadhkur anna rajulan marra bi majlisin fa'uthni alaihi khairan falamma jawazahum qala Allahumma inna ha'ula lam ya'rifuni wa anta ta'rif. Ja'far bin Zaid al-Abdi mengatakan, dia lagi di satu majelis, tahu-tahu ada orang lewat. Ketika orang itu lewat, yang di majelis itu memuji-muji orang itu. Ketika orang itu sudah lewat, dia berkata kepada Allah, ya Allah, inna haula lam ya'rifun. Dia mengatakan, ya Allah, orang-orang itu nggak kenal sama aku, ya Allah. Dia nggak tahu sama aku, ya Allah. Wa anta ta'rifuni. Tapi engkau tahu sama aku. Iya, jemaah. Orang-orang itu nggak tahu sama kita. Tapi Allah itu tahu sama kita. Dan Qala Abdurrahman bin Zaid, Ana masih akan bacakan bagaimana ulama-ulama salaf ya, mereka hidup dengan pujian dan sanjungan, sanjung orang. Mungkin
dimaki sama orang. Abdurrahman bin Zaid mengatakan, qala Ibn Munkadir li Abi Hazim. Masya Allah, kita lihat nih ulama-ulama semuanya ini. Abdullah bin Munkadir, Muhammad bin Munkadir berkata untuk Abu Hazim, salah satu ulama yang di Madinah. Ya Abu Hazim, wahai Abu Hazim, ma akthara man yalqani fayad'u li bil khair. Ma a'rifuhum wa ma sana'tum ilaihim khairan. Wahai Abu Hazim, betapa banyak orang yang berjumpa sama aku, kemudian dia mendoakan kebaikan buat aku. Padahal aku nggak kenal sama mereka. Dan aku juga nggak berbuat baik sama mereka. Ya. Qala lahu Abu Hazim. La tadhunna anna dhalika min amalik. Walakin anzuru alladhi dhalika min qibalihi fashkurhu. Engkau jangan mengira itu karena perbuatan. Tapi lihatlah kepada yang datang darinya. Yang engkau harus bersyukur kepada Allah SWT. Jadi Abu Hazim memberikan nasihat kepada Ibnul Munkadir agar dia nggak jadi GR dengan amalannya. Tidak menjadi bangga dengan apa yang dia lakukan. Oh ya, karena jangan. Yang kau jangan kira itu karena perbuatanmu, jangan. Tapi Allah yang ngasih itu, yang kau harus bersyukur sama Allah. Makanya Nabi Sulaiman, ketika beliau dapat berbicara atau beliau mendengar suaranya semut, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Atau ketika beliau melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Sehingga orang itu tidak berbangga, tidak ujub dengan amalannya. Wa qara Ibnu Zaid. Lalu Ibnu Zaid membaca firman Allah. Ini Abdurrahman bin Zaid yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan cerita ini. Dia membaca firman Allah di surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah akan menjadikan buat mereka cinta. Cinta. Dicintai manusia. Dicintai orang-orang baik. Itu Allah yang ngasih. Oleh karena itu, Abu Hazim mengingatkan Ibn Munkadir, jangan melihat kalau itu karena amalanmu. Bukan loh. Karena Allah Azza wa Jalla yang membuat orang-orang itu jadi mencintaimu. Jadi mendoakan kebaikan buat dirimu. Dan ahibati fillah, disinilah seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pujian dari manusia tidak membuat dia GR dengan amalannya, tapi membuat dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang memberikan hal itu. Ibrahim ibn Adham, dia berkata, telah sampai kepada aku cerita Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada Khalid ibn Safwan, Idhni wa aujiz. Siapa yang gak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Tentang keadilannya, tentang zuhudnya, tentang nasihat-nasihatnya, tentang ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai khalifah masih mau mendengarkan, bahkan minta nasihat kepada para ulama. Disinilah Anda ingin memberikan nasihat kepada siapa saja yang berkuasa. Dari sejak dia berada di desa, kepala desa, atau dia menjadi lurah, atau dia menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, apa aja. Contohlah Umar bin Abdul Aziz, minta nasihat. Jangan percaya dengan pujian orang-orang, sanjungan orang. Oh, fulan kayak gitu. Minta nasihat sama orang yang berilmu, sama orang yang bertakwa. Bukan dengan penjilat. Bukan.
Tapi cari orang-orang yang berilmu. Minta nasihat dia. Apa kata Khalid bin Safwan yang diminta nasihatnya? Ya Amiral Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin. Beliau itu bukan presiden ya, yang hanya berada di Arab Saudi. Bukan. Arab Saudi itu di bawah kekuasaannya beliau, kantor pemerintahannya itu ada di Damaskus. Yang kekuasaannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, itu sudah sampai ke Spanyol. Udah nyebrang ke sana. Udah sampai ke Azerbaijan, kemana-mana coba. Khalid mengatakan, ya Amirul Mu'minin, inna aqwaman gharrahum sitrullah azza wa jal, wa fatanahum husnul sana. Sesungguhnya ada orang-orang yang tertipu dengan tirai yang Allah berikan kepada mereka. Artinya Allah tutupin kesalahan orang ini. Allah nggak bongkar. Dia punya banyak dosa. Dia punya tindakan kriminal. Dia punya perbuatan-perbuatan keji. Allah tutupin dia. Ada orang yang tertipu. Dia merasa baik. Karena Allah tutupin. Allah nggak bongkar. Dan dia terfitnah dengan pujian orang-orang. Artinya Allah menutupin dosa-dosanya. Orang-orang memuji dia. فَلَا يَغْلِبَنَّ جَهْلُ غَيْرِكَ بِكَ عِلْمَكَ بِنَفْسِكَ. Jangan sampai kebodohan orang-orang tentang dirimu itu mengalahkan ilmumu tentang dirimu sendiri. Orang-orang yang memuji kan nggak tahu sama kita. Maka engkau ingat, engkau tahu siapa engkau. Wallahi jamaah, balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah, manusia itu lebih tahu dengan dirinya sendiri. Dia tahu siapa dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam benak dia. A'adzanallahu wa iyyaka. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melindungi kita dan engkau. An nakuna bisitri maghrurin. Kita menjadi orang-orang yang tertipu daya dengan tirai Allah Azza wa Jal. Wa bisana'in nas masrurin. Dan kita gembira dengan pujian orang. Orang tuh gak tahu siapa kita. Kita tahu dengan diri kita sendiri. Wa amma aftaradallahu mutakhallifin muqassirin. Sedangkan kita dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, kita sering tinggalkan. Kita sering lupakan. Kita sering melaksanakan tapi tidak dengan sempurna. Wa ilal ahwa'i ma'ilin. Sedangkan kita condong kepada hawa nafsu. Kita hanya kayaknya orang baik. Qala fabaka. Nangis Umar bin Abdul Aziz. Thumma qala, a'adzana Allah wa iyyaka min ittiba'il hawa. Lalu dia berkata, semoga Allah melindungi kita dan engkau dari mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia tuh lupa dia itu siapa. Dia malah tertipu dengan pujian orang-orang, sanjungan orang-orang, yang seharusnya dia malu dengan pujian orang-orang tersebut. Maka ahibati fillah yang hidup di dunia maya, yang menjadi public figure, yang punya pengikut banyak, tolong engkau jangan gembira dengan pujian orang-orang dan jangan susah dengan celaan orang-orang. Kenapa? Karena sejatinya engkau lebih tahu dengan dirimu sendiri. Siapa engkau sebenarnya? Pujian orang-orang tidak akan menyelamatkan engkau dari azab Allah Azza wa Jalla. Pujian orang-orang tidak akan merubah hakikat dirimu. Allah tahu siapa engkau. Dan orang-orang tidak tahu. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan membahas bab ini pada pertemuan yang akan datang. Anda kembalikan ke pembawa acara, ke moderator. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dan memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini. Para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab
Anda dapat berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui line telepon. Insya Allah kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustadz melalui pesan singkat di pesan WA. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ustadz, saya hamba Allah dari Lampung. Saya mohon nasihat dari Ustadz karena saat sholat Jumat saya hampir selalu menjadi khotib. Padahal apa yang saya sampaikan tentang kebaikan tidak sesuai dengan perilaku saya. Sungguh kalau masih ada yang lain, pasti saya tidak mau menjadi khotib. Karena yang lain tidak menjadi khotib, akhirnya saya memaksakan diri. Maka pertanyaannya Ustadz, apakah saya termasuk orang yang munafik? Mohon penjelasannya Ustadz. Naam jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Termasuk dosa besar orang itu berkata apa yang dia nggak ngerjain gitu. Allah juga mengatakan atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian termasuk orang-orang yang menyuruh orang berbuat kebaikan tapi kalian sendiri tidak ngerjain? Maka tugas kita adalah bagaimana berusaha memperbaiki diri kita. Ayat ini bukan maknanya kita nggak boleh ngasih tahu orang kecuali kita sudah melakukan semua kebaikan. Enggak. Kalau seperti itu nggak ada yang akan ceramah. Anda pun nggak akan duduk di sini menyampaikan ceramah ini. Nggak akan. Terus gimana? Kita berusaha memperbaiki diri kita. Kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita katakan. Tapi kita bukan berbohong kepada manusia. Kita bukan pura-pura baik kepada manusia. Tapi memang kita orang yang berusaha untuk berbuat baik. Tapi kalau ada orang yang nyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, tapi dia nggak peduli, dia tidak mengamalkan, dia juga tidak meninggalkan keburukan tersebut. Maka ini yang berbahaya. Artinya orang ini bukan orang yang mau berbuat baik gitu loh. Khutbah itu sekedar profesi. Ada yang menjadikan khutbah itu profesi dia. Guru agama profesi. Ana ingat dengan seorang perempuan yang menceritakan suaminya. Dia tanya solusinya gimana. Dia punya suami, seorang guru agama di SMA. Ya dia sekolah agama memang suaminya. Tapi dia katakan, Ustaz, suami ana itu nggak sholat. Nggak sholat. Dia ngajar agama. Karena sekedar profesi. Profesinya apa? Juru dakwah. Profesinya guru agama, dosen agama. Profesi, kerjaan yang menghasilkan uang. Maka kalau itu yang terjadi, tentu Allah akan murka sama kita. Bagaimana kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, yulqar rajul, akan ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang udah di neraka, ini ada orang yang dilemparkan. Fatandaliqa aqtabuhu. Lalu ususnya itu terburai. Dia dilemparkan dari atas, terburai usus. Thumma yaduru kama yadurul himaru biraha. Lalu orang ini keliling-keliling jalannya, muter-muter ya, karena kesakitan dia dengan ususnya yang terburai seperti keledai yang mengelilingi alat tumbuk gandum. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Penghuni neraka kumpul melihat orang ini. Ya. Lalu mereka mengatakan, Ya fulan, alasta ta'muruna bil ma'ruf? Fulan, bukankah engkau yang nyuruh kita berbuat baik? Engkau yang biasa ceramah. Engkau yang biasa memberikan nasihat. Engkau yang biasa pidato. Engkau yang mencegah kami dari kemungkaran.
Kata orang ini, nah, betul, itu aku. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukan. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku mencegah kalian dari perbuatan mungkar, tapi aku sendiri ngelakuin. Maka kita harus berusaha untuk jujur sama Allah, untuk tidak pura-pura ketika kita berceramah. Kita memang berusaha untuk jadi orang baik. Kita ingin dapat pahala nyuruh orang berbuat baik. Kadang-kadang kita belum bisa mengamalkannya. Mungkin orang lain bisa mengamalkannya. Kalau itu perbuatan yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, mau nggak mau kita harus orang pertama yang mengamalkannya. Kalau haram, kita harus jadi orang pertama yang meninggalkannya. Ada cerita tentang khatib Dimashq. Ini bicara khutbah Jumat. Dikenal khatib Damaskus. Dia ini penceramahnya Damaskus. Dia kalau berceramah membuat mimbar itu bergetar. Kebiasaan orang ini habis sholat Jumat itu, istrinya itu dia akan menyuguhkan makan yang mewah, yang nyaman hari Jumat itu. Pada satu hari Jumat, suaminya lagi ceramah, istrinya dengarkan khutbah suaminya. Suaminya itu memotivasi penduduk Damaskus untuk sedekah, untuk berbagi dengan orang, untuk membantu orang-orang miskin. Ya Allah, semangat sekali suaminya berceramah. Istrinya tersentuh dengan khutbah suaminya. Lalu dia lihat makanan yang enak itu, ya Allah, dia bagikan ke orang-orang miskin. Karena dia tersentuh dengan, ini lagi sholat orang-orang, dia bagikan tuh makanan. Selesai sholat, pulang nih suaminya. Dia tanya, mana makanan yang enak-enak? Kata istrinya, Afwan, engkau tadi ceramah nyuruh kita sedekah, membantu orang-orang miskin. Aku kasihan sama orang-orang, aku bagikan. Kata suaminya sama istrinya, marah sama istrinya, ya, aku itu nyeramai penduduk Damaskus, bukan nyeramai engkau. Ada orang-orang yang hanya pura-pura. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz nasihatnya, dan semoga jelas bagi penanya di Lampung, juga bagi kita semua yang menyimak kajian kita di malam hari ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Ustadz, untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Zahra di Riau. Baik, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, ketika seorang ibu memiliki anak yang begitu berbakti kepadanya, dia sering mengucapkan kepada anaknya itu, alangkah beruntungnya aku melahirkan engkau ke dunia ini, ya nak. Dan semoga engkau selalu berbuat baik kepada ibu. Apakah ucapan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tahu kewajiban berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua punya anak yang berbakti, sejatinya anak itu sedang melaksanakan tugasnya. Dan kita tahu anak itu tidak akan pernah dapat membalas budi baik orang tuanya. Sampai cerita seorang yang memandu ibunya, memikul ibunya berangkat haji dari Yaman. Dia tawaf, dia ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, Aturani qad jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas budi dia? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, wala bi zafratin min zafaratiha. Ingat, satu rasa sakit ketika dia mengeluarkan engkau belum membalas.
Adapun ucapan seorang ibu menyanjung putranya sebagai bentuk terima kasih dia kepada anaknya, sejatinya nggak apa-apa, asalkan pujian itu tidak merusak ibadah ini anak. Sang ibu mengatakan bergembira sekali dia punya anak seperti ini. Asalkan ucapan ibu itu tidak merusak anaknya, dia menjadi sombong, dia menjadi ujub. Maka kalau ditakutkan anaknya jadi ujub, yang menyebabkan amalan dia tidak diterima sama Allah, jangan. Kita cukup mengatakan jazakallah khair, nak. Makasih banyak, nak. Jazakallah khair, semoga Allah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik. Semoga anak-anakmu berbakti kepadamu. Karena sayang kalau akhirnya anak kita lemah imannya, dengan pujian itu dia jadi ujub. Dia merasa sudah berbakti sama orang tuanya. Padahal tadi, mau seperti apa kebaktian anak itu, dia belum membalas rasa sakit ibu ketika hendak mengeluarkan. Maka hendaklah kita berhati-hati memberikan pujian kepada anak kita, memberikan sanjungan kepada dia. Jangan sampai sanjungan kita, pujian kita merusak anak kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Bapak Muhammad di Surabaya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara mengetahui amal ibadah kita sudah cukup untuk menghadapi kematian? Karena jika kita sering merenung, seperti terasa sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita seperti hanya lewat saja. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita nggak akan bisa cukup ya. Ada orang merasa sudah cukup amalannya, nggak ada. Tugas kita terus beramal. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau aku tahu satu sodakohku, sodakoh 1 dinar, 1 dirham diterima sama Allah, aku kepingin mati. Artinya dia kepingin berjumpa sama Allah karena diterima amalannya gitu. Tapi kita nggak tahu. Sehingga seorang muslim itu ketika beribadah, dia harus berada di antara khauf wa raja. Takut dan terus berharap sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan mereka adalah orang-orang yang terus memberikan apa yang dia bisa berikan. Mereka berbuat apa yang bisa mereka perbuat. Dalam kondisi hati mereka takut, khawatir. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Aisyah bertanya tentang ayat ini, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat dan takut itu? Adalah orang yang mencuri, yang berzina, yang minum khamar. Dia takut diazab sama Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, La yabnatas siddiq. Bukan wahai putri as-siddiq. Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Tapi mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, rajin bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita dapat melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia hendak meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, datang orang yang memuji dia, ya Amirul Mukminin, engkau telah beriman dengan Nabi, menjadi sahabatnya, dan engkau berbuat baik dalam mendampingi Nabi SAW. Lalu engkau mendampingi Abu Bakar Siddiq, khalifahnya Rasul SAW. Kemudian engkau menjadi khalifah, dan engkau berlaku adil, berbuat baik. Apa kata Umar bin Khattab? Wadittu anna dhalika kafafan la li wa la alayya. Aku berharap semuanya itu impas. Tidak buat aku dan tidak hukuman buat aku. Artinya sudah.
Maka kita dalam beribadah kepada Allah perlu takut dan perlu berharap. Kita senantiasa berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Kalau tadi dikatakan kita merasa ibadah kita lewat ini, kalau gitu perbaiki. Mungkin kita beribadah asal-asalan beribadah. Yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa. Mukmin itu harus tahu amalan seperti apa yang diterima sama Allah, amalan seperti apa yang ditolak. Bukan yang penting beramal. Maka kita perlu bermuhasabah. Kalau dikatakan gimana kita merasa cukup, nggak ada yang merasa cukup. Kita kurang terus. Makanya nanti pada hari kiamat itu orang-orang itu akan menyesal. Semuanya menyesal. Artinya orang yang soleh dia menyesal karena ternyata ada waktu-waktu luang yang dia tidak gunakan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menyesal karena berbuat dosa. Karena ada waktu-waktu luang yang tidak digunakan untuk hal yang berguna. Dan semuanya akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Jadi kondisi kita harus senantiasa harap-harap cemas. Berbaik sangka sama Allah, tapi berburuk sangka sama diri kita sendiri. Sehingga kita lihat orang habis sholat fardu, dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat tahajud, di penghujung malam, astagfirullah, astagfirullah. Terus mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir Ustadz, di kesempatan malam hari ini kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ustaz, kita kalau dapat rezeki dari Allah, Ustaz, beli kendaraan, kemudian atau beli yang lainnya, kemudian kita pamer-pamerkan. Nah, alasannya surat Ad-Duha ayat 11. Wa ma ni'mati rabbika fahadits. Bagaimana kita memanai ayat ini, Ustaz? Baik. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Amin. Baik, silakan Ustaz. Amin. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, ceritakan. Tapi cerita bukan untuk berbangga-banggaan. Kita ganti mobil kita. Kita ganti handphone kita. Kita ganti motor kita. Bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah ngasih sama kita gitu loh. Tujuan kita bukan bersaing. Karena kita tahu dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah ngasih nikmat, ya tolong tunjukkan gitu loh. Jangan engkau dikasih nikmat, mobilnya tetap yang rusak-rusakan. Sampai orang ngira kok kayaknya orang ini orang miskin apa orang kaya ya. Maka nggak ada masalah kita menunjukkan kepada Allah. Bukan berbangga kepada manusia. Memang kalau bicara pamer dalam urusan dunia ini, itu tidak masuk dalam bab riya dalam ibadah. Tapi boleh jadi akan mengantarkan kepada kesombongan nantinya, menganggap remeh orang lain. Itu yang berbahaya. Dan kita tahu orang yang bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan harta demi untuk pamer, kata Nabi SAW, riya'an wa mufakharatan. Hanya untuk pamer, hanya untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia ketika proses mengumpulkan harta di jalan syaitan. Kalau tujuannya itu. Tapi ketika orang tadi, dia beli mobil, memang dia suka itu mobil.
Nabi SAW ditanya tentang orang yang suka sandalnya bagus, bajunya bagus, nggak apa-apa. Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Tapi yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau tadi ketika pakai mobil itu kita tidak meremehkan orang lain, tapi memang kita suka sama mobil kita, kita juga bersyukur kepada Allah dikasih rizki, maka nggak ada masalah gitu. Asalkan tadi tidak mengantarkan kepada sombong, meremehkan orang lain, tapi yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, sehingga kita ganti mobil, kita ganti handphone, bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi kalau untuk berbangga-banggaan ya akhirnya nggak manfaat buat kita dan dapat mengantarkan kepada kesombongan biasanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.